Oke, so kita lanjut ya ke tes formatif yang kedua. Kita hapus dulu untuk dua nomor terakhir ya. Jadi itu terkait dengan membuat gambar. Oke, jadi ini sebenarnya emang bagian dari part aplikasi turunan ya. Oke, so kita langsung mulai dari nomor 1 sampai nomor 4 karena ini sumber soalnya sama. Jadi di tes formatif kedua ini terkait dengan rumus rekursi atau pengulangan atau ibaratkan pola ya. Jadi misalnya nih kalau x pangkat 3 kurang 3x kurang 5 nih, kira-kira nilai x-nya berapa aja sih gitu ya. Nah, itu bisa kita gunakan dengan penggunaan skema iterasi atau rumus rekursi yang dimana rumusnya ini adalah xn tambah 1 alias ini kita menggunakan pendekatan nilai hampiran ya, yaitu adalah xn dikurangkan dengan fx per f aksen x, seperti itu ya. Oke, ini ada yang kurang ya. Karena apa? Di sini sebenarnya ya pasti di sini kalau di sini xn berarti di sini juga xn sebenarnya ya. Oke, and then jadi sebenarnya ini mencari akar persamaan kuadrat tapi menggunakan metode secara numerik ya. Jadi kayak kurang lebih dia kan biasanya kalau kita mau nyari akar kan biasanya pakai rumus ABC. Tapi ingat, itu hanya untuk pangkat 2. Kalau yang pangkat 3, pangkat 4 kita nggak bisa cari kalau angkanya nggak bagus. Atau mungkin faktornya nggak ketemu. Karena untuk memfaktorkan pangkat 3 dan pangkat 2, pangkat 4 dan seterusnya itu sedikit sulit ya, bahkan emang agak susah ya. Oke, so langsung aja kita mulai dari nomor 1. Kita punya fx seperti ini, berarti kita butuh fx sama f aksen x. Oke, berarti kalau misalnya fx sama dengan x pangkat 3 kurang 3x dikurang 5, berarti f aksen x-nya sama dengan 3x kuadrat kurang 3. Nah, sekarang kalau kita masukkan formula seperti ini, berarti xn tambah 1 sama dengan xn dikurang dengan berarti xn pangkat 3 dikurangkan dengan 3 kali xn dikurangkan dengan 5 per 3 kali xn kuadrat dikurangkan dengan 3. Sehingga ini kita sederhanakan karena di sini nggak ada nih bentuknya nih. Di sini walaupun ada ternyata plus. Nah, coba kita cek dulu karena ini kan namanya pengurangan pecahan ataupun penjumlahan pecahan, kan kita sama-sama bisa kita bikin apa namanya? Samakan dulu penyebutnya gitu. Jadinya ini berarti 3xn kuadrat. Mungkin lebih enakan begini aja ya, nggak apa-apa. Berarti ini xn dikalikan dengan 3 kali xn kuadrat dikurangkan dengan 3 dikurangkan dengan ini. Nah, jadi hati-hati ya. Dikurangkan dengan xn pangkat 3 dikurangkan dengan 3xn dikurangkan dengan 5, berarti xn tambah 1 sama dengan 3 xn pangkat 3 dikurangkan dengan 3xn dikurang dengan xn pangkat 3 tambah 3xn ditambah dengan 5 per 3 kali xn kuadrat dikurangkan dengan 3, maka di sini apa? Ini habis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan rekursinya itu adalah x ke n tambah 1 dikali sama dengan 2 ya. 2 kali x ke n pangkat 3 ditambah dengan 5 dibagi dengan 3 kali x ke n pangkat 2 dikurangkan dengan 3. Nah, jadi kita udah dapat nih informasi seperti ini. Nah, kemudian ditanya hampiran kedua, yaitu adalah x2-nya itu sama dengan berapa sih? Nah, karena kita udah ketemu nih ya, mungkin di sini saya tulis saja ya, terkait dengan xn tambah 1 itu sama dengan 2 kali xn pangkat 3 ditambah dengan 5 per 3 kali xn kuadrat dikurangkan dengan 3, dan otomatis untuk nomor 1 jawabannya adalah yang B ya. Nah, sekarang untuk nomor 2 ditanyakan dengan x2
ya kan? Nah, kalau misalnya kita ikuti pola seperti yang ada di sini, ya. Oke, mungkin ini saya hapus dulu. Jadi di nomor 2 kita ikuti pola seperti ini, maka kalau misalnya di sini X2, kan berarti di sini ada sesuatu yang sama ya. Ini sama nih. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa n tambah 1 sama dengan 2, berarti n sama dengan 1. Ya udah, berarti ini X2 itu sama dengan 2 kali X. N-nya kan 1 ya, berarti X1 pangkat 3 ditambahkan dengan 5 per 3 kali X1 pangkat 2 dikurangkan dengan 3. Maka X2-nya langsunglah kita masukin. Ternyata X1-nya 2,5 nih. Nah, 2,5 pangkat 3 tambah 5 per 3 kali 2,5 pangkat 2 dikurangkan dengan 3. Tapi kita harus notes bahwa di sini mintanya adalah ketelitiannya 7 desimal di belakang koma. Nah, ini dengan menggunakan kalkulator. Nah, jawabannya adalah 2,3015873. Ini kalau 7 angka di belakang koma ya. Nah, tapi karena di sini pilihan jawabannya ada yang mendekati yang A, ya sudah. Ya, jadi pilihannya yang A. Harusnya 2,3015873, harusnya seperti itu. Nih, kurang lebih seperti ini ya. Pakai kalkulator aja karena ini angkanya emang jelek. Kemudian yang ketiga, nilai hampiran dengan ketelitian 7 desimal di belakang koma adalah, jadi ini agak rancu, agak aneh emang pertanyaannya. Cuman mungkin yang jadi fokus utamanya adalah kira-kira mana sih yang ada jawabannya. Nah, ingat ini baru X2. Kita belum nyari X3, X4 dan seterusnya. Oke, so kita lanjutin aja langsung. Kalau kita nyari X3 berarti sama aja kayak kalau N-nya 2 gitu kan ya. Berarti jadinya 2 kali X2 pangkat 3 ditambah dengan 5 per 3 kali X2 pangkat 2 dikurangkan dengan 3. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita tulis 2,3015873, begitu juga 2,3015873, maka jawabannya adalah 2,7. 2 ini kalau dimasukin ya, ini angka yang ini ya, 2 kali 2,3015873 pangkat 3 tambah 5 per 3 kali 2,3015877 pangkat 2 dikurangkan dengan 3, maka hasilnya adalah 2,279290. 36, ini ada angka lagi, berarti ini 7 ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Tapi ternyata belum ada ya, belum ada nih. Ya sudah, berarti kita lanjutin lagi sampai ke X4 ya. Jadi di sini kita udah ketemu X3-nya kurang lebih seperti ini, kita hapus. Nah, kita pinjam lagi untuk X3-nya karena kita mau nyari X4, berarti sama dengan 2 kali X3 pangkat 3 tambah 5 per 3 kali X3 pangkat 2 dikurangkan dengan 3. Lalu kita masukkan aja angka yang di atas ya, 2,2792907 pangkat 3 ditambahkan dengan 5 per 3 kali 2,2792907 pangkat 2 dikurangkan dengan 3. Maka jawabannya adalah, nah jawabannya adalah 2,2790188 ya. Kurang lebih sekitar segini nih. Nah, ternyata jawabannya ya ada yang itu adalah yang A ya. Kemudian bagaimana sih kalau kita lanjutin lagi? Coba. Berarti di sini kita udah punya X4. Bagaimana dengan X5-nya? Apakah gitu ya. Dengan X5 kira-kira jawabannya berapa sih? Oke, jadi ini kita hapus saja dulu. Karena di sini kita punya X2 seperti ini, X3 dan X4-nya seperti ini. So untuk X5-nya berarti jadinya adalah berapa tadi? 2 kali X4 pangkat 3 tambah 5
Nah, X4 pangkat 3 ditambah dengan 5 per 3 kali X4 pangkat 2 dikurangkan dengan 3. Maka kalau kita masukkan jadinya 2 kali 2,790188 pangkat 3 tambah 5 per 3 kali 2,790188 pangkat 3 pangkat 2 dikurangkan dengan 3. Maka untuk nilai X5 nya sendiri, nah ini ternyata jawabannya adalah 2,2790187 ya, kurang lebih ya mendekati ini ya. Jadi semakin lama ternyata ini 7 ya. Semakin lama ya kurang lebih sekitar segini aja sih X5 nya gitu ya. Ya udah, berarti kalau emang kita lanjutin juga gitu ya. Jadi ini untuk nomor 4 sebenarnya nilai hampiran dengan ketelitian 7 7 desimal di belakang koma diperoleh setelah melakukan iterasi keberapa. Jadi nomor 4 ini ada hubungannya sama nomor 3. Kalau nomor 3-nya 2,2790188 ini ada di iterasi keempat ya. Kan hampiran pertama X1, hampiran kedua X2, hampiran ketiga X3. Nah, ternyata kita peroleh X4, maka itu adalah hampiran keempat. Maka jawaban nomor 4 adalah yang B. Seperti itu ya. Jadi untuk rumus rekursi itu xn tambah 1 atau x ke n tambah 1 sama dengan x ke n dikurangkan dengan f kalau kita masukin x ke n dibagi dengan turunan fx-nya kalau kita masukin x ke n, seperti itu ya. Nah, jadi artinya apa sih gitu ya? Artinya apa? Jadi sebenarnya berarti bisa kita katakan bahwa X pangkat 3 kurang 3X kurang 5 sama dengan 0 ini mungkin kan akar-akarnya kan misalnya X1 sama dengan berapa, X2 sama dengan berapa, X3 sama dengan berapa. Jadi ternyata kalau kita lihat sebenarnya ini kalau misalnya dimasukin lagi ya, sebenarnya X6-nya itu bakal kurang lebih sekitar yang di X4 sama X5 ya. Jadi salah satu akarnya ya, jadi ini nggak tahu nih hampiran pertamanya 2,5 ini kira-kira sebenarnya ada di angka berapa sama angka berapa lah gitu. Jadi kita ngasih rentang bahwa sebenarnya X pangkat 3 dikurang 3X kurang 5 ini untuk nilai X1, X2, X3-nya ini ada di antara gitu ya. X1, X2, X3-nya ini ada di antara berapa gitu sampai dengan berapa ya. Jadi kalau misalnya kita mulai dari sini sampai sini nanti ketemulah jawabannya seperti ini gitu. Nah, nanti kalau misalnya mungkin kalian bingung, kalian bisa lihat di contoh ada di modulnya ya. Jadi kalau misalnya nilainya seperti ini loh, mungkin atau anggap aja mungkin akar gitu ya. Mungkin akar. Ya udah, kita bisa menggunakan pendekatan seperti ini yang walaupun sebenarnya kalau yang kuadrat nggak perlu repot-repot. Nah, kalau yang pangkat 3 seperti ini, kalau kita mau faktorin ini faktornya gimana gitu. Dan kalau misalnya kita mau nyari faktor sebenarnya untuk polinomial itu ada di matematika peminatan ya, kalau mungkin di Kortilas itu ada di kelas 11 terkait dengan polinomial atau suku banyak. Itu kita mencari faktor real positif atau ininya. Masalahnya kan angkanya belum tentu bagus gitu ya. Kalau kita masukin pakai angka 1 atau mungkin 2 kadang mungkin belum pas. Nah, kan gitu. Ternyata emang benar, ternyata bukan sesuatu bilangan bulat melainkan desimal. Nah, ya nggak tahu dong berapa gitu. Jadi bisa diakali dengan cara pengambilan akar dengan cara metode numerik, yaitu adalah dengan rumus rekursi. Oke, kita hapus untuk nomor 1 sampai nomor 4-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 5 sampai 8. Dan untuk nomor 5 sampai 8 ini based on Y sama dengan X kuadrat kurang 3. Dan kita akan menghitung akar positif, ya kan? Nah, ya udah, berarti kalau misalnya Y sama dengan X kuadrat dikurangkan dengan 3. Kalau misalnya pakai cara normalnya untuk mencari X-nya ya, yaitu adalah kan X kuadrat kurang 3 sama dengan 0. Ya, karena kalau misalnya emang kita gambar ya, kalau misalnya digambar ya otomatis kalau misalnya kita cari tipot sumbu X ya,
Misalnya tipot sumbu X, berarti ketika Y-nya sama dengan 0, berarti jadinya X kuadrat kurang 3 sama dengan 0. Berarti X kuadrat sama dengan 3, berarti X-nya adalah plus minus akar 3. Ya udah, berarti bisa jadi X-nya yang pertama adalah akar 3, atau yang X yang kedua adalah sama dengan min akar 3. Sehingga dari sini kita punya dua titik, yaitu adalah min akar 3,0 dan akar 3,0. Kemudian untuk gitu ya, tipot sumbu Y, berarti X sama dengan 0, berarti Y sama dengan 0 kuadrat kurang 3, berarti Y nya sama dengan min 3, sehingga di sini jadinya 0, min 3. Ya udah, dari sini sebenarnya kita plot gambarnya, dan ternyata gambarnya ini kalau kita plot dulu titik-titiknya, yang 3 titik ini ternyata akan membentuk gambar sketsa yang kurang lebih jawabannya ada di nomor 6, yaitu adalah yang B. Ya. Kemudian untuk rumus rekursinya, untuk rumus rekursinya. Sekarang untuk rumus rekursinya sendiri, berarti kita butuh Y sama Y aksen ya. Y aksen sama dengan 2X. Dan based on rumusnya untuk nomor 5, berarti Xn tambah 1 sama dengan X ke N dikurangkan dengan F kalau kita masukin Xn, dan turunan dibagi dengan turunan pertamanya kalau kita masukin X ke N. Berarti Xn tambah 1 sama dengan Xn dikurangkan dengan berarti Xn kuadrat dikurangkan dengan 3 per 2 dikalikan dengan Xn. Berarti Xn tambah 1 sama dengan per 2xn, berarti ini xn dikalikan dengan 2xn ya, dikurangkan dengan xn kuadrat ditambah dengan 3. Berarti hasilnya adalah xn tambah 1 ini sama dengan 2xn kuadrat dikurangkan dengan xn kuadrat ditambah dengan 3 per 2 kali xn, sehingga dapat disimpulkan bahwa xn-nya ini adalah xn kuadrat tambah 3 per 2 kali xn. Ya, berarti jawaban untuk soal nomor 5 adalah yang B ya. Xn kuadrat tambah 3 per 2 kali xn. Nah, lanjut nih sekarang. Untuk nomor 7 ya, nilai hamparan dari nilai hamparan keempat yaitu adalah X5 sama dengan 1,73205. Nah, ternyata bener nggak sih gitu ya. Nah, disinilah baru di sini kira-kira X-nya berapa sih kira-kira mulainya kan gitu ya. Jadi sebenarnya untuk terkait dengan ini kita kan nggak tahu nih X1-nya berapa, X2-nya berapa. Ataupun ini deh, X1-nya mulai mau berapa deh. Nah, tadi kita udah ketemu bahwa untuk nilai X yang di sini itu ternyata jawabannya bisa min akar 3, bisa plus akar 3. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah tujuannya ini buat apa sih si rekursi ini? Nah, untuk akar 3-nya ini kira-kira kalau dibikin bilangan desimal dengan ketelitian berapa desimal tertentu, kita nyari bagaimana hasilnya. Yang tahu ini kan kita kalau nyari akar 3 kan, atau mungkin ini pakai kalkulator nih jawabannya. Kalau akar 3 itu jawabannya 1,73205 kan gitu. Tapi pertanyaannya adalah bisa nggak sih nggak pakai kalkulator? Nah, bisa. Nah, caranya gimana? Nah, sebenarnya cara yang pertama adalah menggunakan interpolasi. Nah, cuman interpolasi ini nggak begitu akurat gitu ya, tapi kita bisa gunakan untuk pendekatan aja. Nah, gimana tuh? Ya kan? Nah, akar 3 itu kan ada di antara akar 2 dan akar 4, ya kan? Yaitu akar 1 dan akar 4. Nah, berarti akar 1 tuh hasilnya 1 dan akar 4 nih jawabannya adalah 2. Berarti kira-kira nih akar 3 nih kira-kira berapa koma berapa sih? Ya pasti 1 koma. Permasalahannya adalah berapa? Nah, ya udah. Rumus interpolasi itu sebenarnya nggak perlu ribet-ribet amat kok gitu ya. Ini kan terkait dengan akarnya 4 sama 1. Terus kemudian ini 2, ini 1. Terus kemudian di sini 3, di sini X kan gitu. Nah, jadi rumus interpolasi gampang sebenarnya, nggak ribet-ribet. Sama kayak kalau kalian nentuin
Kalau masih ingat pelajaran SMP terkait dengan konversi suhu, ya sama. Ini dikurang ini per inilah intinya. Jadinya adalah 4 kurang 3 per 4 kurang 1 sama dengan 2 kurang X per 2 kurang 1. Jadinya adalah 1 per 3 sama dengan 2 kurang X per 1. Berarti hasilnya adalah 1 sama dengan 6 dikurangkan dengan 3X. Berarti 3X sama dengan 5. Berarti X-nya adalah 5 per 3. Ya, kalau misalnya kita hitung 5 dibagi 3 berapa sih? Kan gitu. 5 dibagi 3 hasilnya adalah 1,67. Nah, ini kan kalau pakai cara kayak gini, ini nggak akurat. Tapi kita bisa menggunakan pendekatan satu angka di belakang koma 1,7 deh gitu kira-kira. Nah, tapi gimana sih kita kalau misalnya kita mau nyari yang benar-benar mendekati atau bahkan persis banget? Ya, caranya adalah dengan menggunakan rumus rekursi. Nah, berarti di sini kita udah punya informasi bahwa rumus rekursinya adalah xn tambah 1 sama dengan xn kuadrat tambah 3 per 2 kali xn. Nah, jadi karena berhubung kita nggak tahu nih mau mulai dari mana, jadi intinya gini, untuk rekursi, jadi yang dari sini nih, ini 1 sama 2 ini kita pakai untuk batasnya. Berarti X1-nya ini kita bisa mulai daripada 1 atau X1-nya kita mau mulai daripada 2. Ya udah, kalau misalnya kita pilih X1-nya sama dengan 1, berarti X2-nya sama dengan gitu ya, 1 kuadrat tambah 3 per 2 kali 1. Berarti X2-nya adalah 4 per 2. Jawabannya adalah 2. Apa iya ya kan? Coba kita cek dulu. 1 kuadrat ya kan? Ini kan 2 nih. Nah, coba kalau kita mulai lagi X3, 2 pangkat 2 tambah 3 per 2 kali 2, maka jawabannya adalah 7 per 4 gitu kan. 7 per 4 itu kalau kita hitung dengan ini 1,75. Nah, lanjut lagi. X4 sama dengan 1,75 pangkat 2 tambah 3 per 2 kali 1,75. Nah, jawabannya adalah 1,73214 karena kita mintanya adalah 5 desimal gitu ya. Terus kemudian X5 sama dengan gitu ya, 1,73214 pangkat 2 tambah 3 per 2 kali 1,73214. Kira-kira berapa sih? Jawabannya adalah 1,73205. Nah, coba nih ya. Jadi kan mungkin nomor 5-nya kita hapus terlebih dahulu ya, karena yang penting intinya kita udah ketemu nih jawabannya nomor 5 sama 6. Karena kita mau fokus ke nomor 7. Nah, jadi intinya kalau misalnya nyari akar, kalau misalnya mau pakai pendekatan atau ini boleh pakai rumus interpolasi. Tapi kalau misalnya mau bener-bener hasilnya berapa, tapi tanpa menggunakan kalkulator, tapi sebenarnya mah ujung-ujungnya juga ini pakai kalkulator ya, karena emang angkanya jelek banget. Jadi kalau kita mulai dari X1 sama dengan 1, nah ini X sama dengan 2 ya. Coba kita lanjut lagi, X6 sama dengan 1,73205 pangkat 2 tambah 3 per 2 kali 1,73205. Jawabannya berapa sih? Kan gitu ya. 205 berarti terus ini 05. Jawabannya ya kurang lebih segini lagi, 1,73205 dan seterusnya. Nah, kalau kita pakai 2, apa bedanya gitu ya? Apa bedanya kalau kita pakai X2 yang sama dengan 2? Berarti X2-nya sama dengan 2 pangkat 2 tambah 3 per 2 kali 1 sama dengan berapa tuh ya kan? Sama dengan 7 per 4 alias 1,75. Kemudian X3-nya berarti 1,75 pangkat 2 tambah 3 per 2 kali 1,75. Maka jawabannya ya ini, 1,73214. Kemudian kalau kita lanjutin lagi, berarti X4-nya 1,73214 pangkat 2 ditambah dengan 3 per 2 kali 1,73214, maka jawabannya adalah 1,73205. Dan dilanjutkan gitu ya sampai ke bawah. So berarti nah
Ini nggak tahu ya, nomor 7 ini nilai hampiran keempat yaitu adalah X5. Harusnya kalau hampiran keempat tuh ya X4. Hampiran pertama tuh ya X1 kan gitu. Nah, mungkin ini X4-nya X4-nya tuh ini. Jadi ini mungkin tipe soal ya. X4 sama dengan 1,373205. Bener. Dengan syarat apa? Dengan syarat yang kita ambil adalah yang apa? Ya, dari yang X1 sama dengan 2. Wah, tapi kalau kayak gitu berarti jawabannya ambigu dong, ada dua macam. Nah, makanya mungkin di sini kalau misalnya X4-nya itu berapa, kalau X5-nya yang 1,73205. Wah, berarti yang bagian yang ini nih, yang X5 sama dengan yang ini, kemungkinan besar ya jawabannya dari yang ini. Sehingga X4 yang ditanya, ini kan ditanya X4 ya sama dengan berapa, maka ditanya X4 yang versi sebelahnya. Ternyata jawabannya adalah 1,73205. Maka nomor 7 adalah yang A. Kemudian nomor 8. Nilai akar positif dengan ketelitian 5 desimal adalah 1,73205. Itu adalah sesuatu yang benar juga. Karena apa? Kalau kita hitung lagi ke bawahnya lagi, sebenarnya kalau kita nggak hitung pakai pembulatan yang seperti ini alias benar-benar persis gitu ya. Nah, jadi sebenarnya nih ya, kalau mungkin kalian mau lihat pakai kalkulator aja langsung tanpa ada embel-embel kita pakai 5 angka ini di belakang koma. Kan kita mulai daripada si ini ya, X2-nya atau misalnya yang kalau kita masukin X-nya sama dengan 2 itu adalah 1,75. 7/4 ya. Nah, kalau saya langsung pakai answer alias jawabannya, karena di kalkulator ini tuh intinya jawaban terakhir kalau dimasukin di enter terus itu pakai jawaban yang terakhir. Nah, kalau kita lanjutin nih, berarti answernya ini itu pakai angka yang 1,75. Maka jawabannya adalah 97/56 atau kita desimalkan adalah 1,73214. Nah, itu ada lanjutannya lagi tuh 2857. Kalau saya enter lagi, jawabannya berubah 1,73205,081. Kalau saya enter lagi, sama persis banget, masih 73205 05 080 sekian. Kalau saya lanjutin lagi nggak ada bedanya kan. Nah, seperti itu. Jadi ini kalau dimasukin pakai angka yang terakhir yang dari X5 yang sebelah kiri atau X4 di sebelah kanan, itu jawabannya 1,73205 bla 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 bla. Itu. Jadi malah ada di beberapa di X berapa nanti akan selalu konstan jawabannya seperti itu terus. Ya. Oke, so dapat disimpulkan. Nah, jadi di sini sebenarnya dapat disimpulkan bahwa akar 3 itu kurang lebih 1,73205. Dan kalau misalnya kita kerjakan dengan kalkulator, akar 3 itu jawabannya segini. 1,73205 kan? Bahkan angkanya belakangnya sama persis 0808 ya, kalau kita pakai cara yang tadi, yang kalau nggak kita masukin per yang ini ya. Jadi kita ngikutin alurnya kalkulator, answer, jawabannya 1,73205,0808, bahkan sama persis. Nah, jadi gunanya rekursi itu adalah untuk mencari nilai akar, tapi bukan pendekatan, malah benar-benar persis dengan aslinya. Seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 5 sampai 8 dan kita akan lanjutkan ke dua soal terakhir ya. Di tes formatif kedua, nah di modul ke-8, dan untuk nomor berapa nih? Nomor 9. Kira-kira nih akar pangkat 3 dari 6 ini kira-kira dengan ketelitian 4 desimal kira-kira berapa sih? Of course ini mah paling gampang ya, tinggal pakai kalkulator, ketemulah jawabannya. Ini kita langsung ini aja ya. Coba akar pangkat 3 dari 6 jawabannya adalah
akar pangkat 3 dari 6 adalah 1,81712 atau 8171 aja deh. Karena kan kita mau 4 angka di belakang koma. So jawabannya langsung yang A. Nah, tapi gimana nih? Nah, ingat karena kan kita butuh fungsi. Kira-kira ini fungsinya dapat dari mana sih? Nah, kan gitu ya. Oke, berarti kalau misalnya nih akar pangkat 3, misalnya nih X sama dengan akar pangkat 3 daripada 6. Berarti supaya kita mau tahu fungsinya gimana ya gampang. Kita pangkatkan 3 masing-masing kiri dan masing-masing kanan. Berarti X pangkat 3 sama dengan 6. Berarti bisa kita simpulkan bahwa X pangkat 3 dikurang 6 itu akan sama dengan 0. Ya udah, kalau misalnya dibalikin juga jawabannya ya X-nya sama dengan akar pangkat 3 dari 6. So, dapat disimpulkan bahwa kita akan menggunakan fx sama dengan X pangkat 3 kurang 6. Dan karena kita juga butuh turunannya yang pertama, yaitu adalah 3x kuadrat. Sehingga, ya udah, karena kita tahu bahwa akar pangkat 3 dari 6 ini sebenarnya kan berarti akar pangkat 3 daripada 6 itu ada di antara akar pangkat 3 daripada 1 dan akar pangkat 3 daripada 8. Berarti akar pangkat 3 daripada 6 itu jawabannya akan ada di antara 1 dan 2 alias 1, berapa. Tanpa menggunakan kalkulator ya seperti yang tadi ya di nomor 8 kita kerjakan dari mulai. Berarti bisa di sini adalah X1 sama dengan 1, berarti X2-nya sama dengan, ingat berarti di sini kita harus cari Xn-nya dulu ya, rumus rekursinya. Nah, kita cari rumus rekursinya berarti Xn tambah 1 sama dengan Xn dikurangkan dengan Xn pangkat 3 dikurangkan dengan 6 per 3 kali Xn pangkat 2. Sehingga jadinya Xn tambah 1 sama dengan per 3 kali Xn pangkat 2, jadinya berarti Xn dikalikan dengan 3 kali Xn pangkat 2 dikurangkan dengan yang namanya ini ya. Itu adalah Xn pangkat 3 dikurangkan dengan 6, sehingga Xn tambah 1 sama dengan jadinya 3 kali Xn pangkat 3 dikurang dengan Xn pangkat 3 ditambahkan dengan 6 per 3 kali Xn kuadrat, atau bisa kita bilang berarti 2 kali Xn pangkat 3 tambah 6 per 3 kali Xn kuadrat. Seperti itu ya. So, untuk nomor 9 berarti kita rumusnya adalah, kita tulis dulu, Xn tambah 1 sama dengan 2 kali Xn pangkat 3 tambah 6 per 3 kali Xn kuadrat ya. Oke, so kita hapus. Kita mulai ulang lagi daripada kalau X1 sama dengan 1. Nah, langsunglah ya kita masukkan aja untuk X2 nya sama dengan 2 kali 1 pangkat 3 tambah 6 per 3 kali 1 pangkat 2. Jadinya berarti 8 per 3. Nah, 8 per 3 itu berapa sih? Kan gitu ya. 8 per 3 itu adalah 2,667 ya. 2,667 gitu. Kemudian kalau 3 berarti 2 kali 2,6667 ditambah dengan 6, ini pangkat 3 ya. Pangkat 3 per 3 kali 2,6667 pangkat 2, kira-kira berapa sih? Nah, ini jawabannya adalah 2,0590. Kemudian kalau kita masukin lagi 2 kali 2,0590 pangkat 3 tambah 6 per 3 kali 2,0590 pangkat 2, maka kalau dilanjutin jawabannya adalah 1,8444. Kemudian untuk X kelima berarti 2 kali 1,844 pangkat 3 tambah 6 per 3 kali 1,8444 pangkat 2, berarti jawabannya adalah 1,8175. Dilanjutin lagi berarti di sini aja ya. X6 sama dengan 2 kali 1,8175 pangkat 3 ditambah dengan 6 per 3
3 kali 1,8175 pangkat 2, maka jawabannya adalah 1,8171. Coba kita lanjutin lagi. Apakah dia berubah gitu ya? 1,8171 171 pangkat 3 ditambah dengan 6 per 3 kali 1,8171 pangkat 2. Ternyata kalau dilanjutin lagi jawabannya kurang lebih sama. So berarti dapat disimpulkan bahwa akar pangkat 3 dari 6 itu jawabannya adalah 1,8171. Nah, apa bedanya? Karena kalau misalnya kita mulai dari X1 sama dengan 2, maka ya nanti kita lanjut lagi X2-nya 2,667, terus kemudian X3-nya ya 2,0590, X4-nya adalah 1,844, X5-nya adalah 1,8175, kemudian X6-nya adalah 1,8171, dan 5-nya berarti dulu. Ya 2-nya enggak ini dong ya kan. Oh iya, ini 2-nya ternyata kita nggak punya angka 2 di sini. Berarti emang mau nggak mau harus kita hitung ulang lagi ya. 2 kali 2 pangkat 3 tambah 6 per 3 kali 2 pangkat 2. Jadinya 16, 22, 22 per 12 gitu ya. Nah, ini jawabannya adalah 1,833. Terus kalau kita masukin berarti, nah untuk X3-nya kalau kita masukin 2 kali 1,833 3 pangkat 3 ditambah dengan 6 per 3 kali 1,833 pangkat 2, maka jawabannya adalah 1,8173. Kemudian kalau kita masukin X4 berarti 2 kali 1,8173 pangkat 3 ditambah dengan 6 per 3 kali 1,8173 pangkat 2 sama dengan berapa? Jawabannya adalah 1,81712. Ya kalau dilanjutin lagi ya. Nah, sekarang kita lanjutin lagi. 2 kali 1,8171 pangkat 3 tambah 6 per 3 kali 1,8171 pangkat 2, 71 pangkat 2, maka jawabannya tetap 1,8171. Dan berarti kalau kita pakai X1 sama dengan 2, kita hanya perlu sampai X5 untuk mendapatkan jawabannya. Tapi kalau misalnya kita mulai daripada X sama dengan 1 sampai X7. Jadi kira-kira gimana sih milihnya lebih enak? Nah gini, akar 6 itu lebih, akar pangkat 3 dari 6 itu lebih dekat ke akar pangkat 3 dari 8. Jadi kalau kita mau nyari nih kira-kira ini akar pangkat 3 dari 6 itu sama dengan berapa, kalau pakai metode rekursi atau pengulangan seperti itu, maka kita mulai dari yang X sama dengan 2 aja. Jangan pakai X sama dengan 1, pasti kejauhan gitu. Dan terbukti kalau dari 1 lebih banyak langkahnya daripada kalau kita mulai dari X1 sama dengan 2 ya. Walaupun jawabannya tetap sama, yaitu adalah 1,8171. Oke, so kita lanjut ke soal terakhir, ke soal nomor 10. Nah, kalau nomor 10 ini udah jelas banget, ada fungsinya, terus dikasih tahu bahwa hamparan pertamanya adalah X1 sama dengan min 2 gitu ya. Tinggal ditanya kalau akar negatif dari persamaan ini kira-kira dengan ketelitian 3 desimal adalah berapa? Nah, karena berhubung ya kan, karena berhubung emang oke. Kenapa akar negatif? Karena di sini kita mulai X1-nya sama dengan min 2. Kalau 2 biasanya kemungkinan besar ini jadi akar positif. Ya udah, kita cari dulu bagaimana dengan persamaan ininya. Xn tambah 1 sama dengan Xn dikurang dengan Fxn per F aksen Xn. Berarti untuk Fx-nya ini berarti kalau untuk F aksen X-nya sama dengan
8x pangkat 3 dikurangkan dengan 6x kuadrat tambah 2x tambah 3. Ya udah, berarti xn tambah 1 sama dengan xn dikurang dengan 2 kali xn pangkat 4 dikurang dengan 2 kali xn pangkat 3 tambah xn pangkat 2. Terus kemudian ditambah dengan 3 kali xn dikurangkan dengan 4 per jadinya terus turunannya adalah 8 kali xn pangkat 3 kurang 6 kali xn pangkat 2 tambah 2 kali xn ditambahkan dengan 3. Waduh, cukup rumit ya. Oke, berarti nggak apa-apa. Nah, ini berarti ini saya langsung aja ya. Jadi biar nggak kepanjangan. 8 kali xn pangkat 3 dikurang dengan 6 kali xn pangkat 2 tambah 2 kali xn ditambahkan dengan 3. Ini kita kalikan dengan yang ada di depannya. Jadinya otomatis ini 8 kali xn pangkat 4 kurang 6 kali xn pangkat 3 ditambah dengan 2 kali xn pangkat 2 ditambahkan dengan 3 kali xn. Kemudian dikurangkan dengan, mungkin ini agak panjang ya. Dikurangkan dengan 2 kali xn pangkat 4 dikurang dengan 2 kali xn pangkat 3 ditambah dengan xn pangkat 2 dikurang dengan 3 kali xn dikurang dengan 4. Maka ini jawabannya berapa sih? Nah, berarti xn tambah 1 itu sama dengan 8 kurang 2 berarti 6. 6xn pangkat 4 min 6 dikurangkan dengan min 2 jadinya adalah min 4. Min 4 kali xn pangkat 3 plus 2 kurang 1 jadinya plus 1. Jadinya berarti xn pangkat 2 3xn dikurang min 3xn jadinya adalah plus 6 kali xn ditambah dengan 4 per 8 kali xn pangkat 3 dikurang dengan 6 kali xn kuadrat ditambah dengan 2 kali xn ditambahkan dengan 3. Nah, berarti kita sudah punya rumus daripada si rumus rekursinya, yaitu adalah ini yang emang cukup panjang sekali. Nah, berarti kalau misalnya kita tahu bahwa x1 nya sama dengan min 2, berarti x2 nya sama dengan 6 dikalikan dengan min 2 pangkat 4 dikurangkan dengan 4 kali min 2 pangkat 3 tambah min 2 pangkat 2 tambah 6 kali min 2 tambah 4 per 8 kali min 2 pangkat 3 dikurang dengan 6 kali min 2 pangkat 2 tambah 2 kali min 2 ditambahkan dengan 3. Maka jawabannya adalah min 1,393. Nah, berarti mungkin ini saya skip aja karena otomatis ini tinggal kalian masukkan aja ya. 6 kali min 1,393 pangkat 4 kurang 4 kali min 1,39 pangkat 3 tambah min 1,393 pangkat 2 tambah 6 kali min 1,393 ditambah dengan 4 per 8 kali min 1,393 ya. Min 1,393 pangkat 3 dikurang dengan 6 kali min 1,393 pangkat 2 tambah 2 kali min 1,393 tambah dengan 3. Maka jawabannya adalah sorry di sini ada kesalahan ya, maaf. Ternyata ini pas saya tulis ulang lagi, pas saya cek ulang lagi, ternyata ini gak ada X-nya lagi. Jadi X-nya habis ya. Kemungkinan besar itu tadi saya ada salah ngitung. Jadi bentuk sederhananya sebenarnya seperti ini ya. Jadi kalau kita masukkan untuk X2 berarti 6 kali min 2 pangkat 4 dikurang dengan 4 kali min 2 pangkat 3 tambah min 2 pangkat 2 ditambah dengan 4 per 8 kali min 2 pangkat 3 dikurang dengan 6 kali min 2 pangkat 2 tambah 2 kali min 2 ditambahkan dengan 3. Nah, jawabannya adalah ini minus 1,528. Nah, setelah kita masukkan berarti di sini kalau X2 nya min 1,258, maka kalau kita lanjutin untuk X3 nya
Jawabannya adalah min 1. Ini intinya berarti 6 kali min 1,528 pangkat 4 gitu ya. Sampai seterusnya, sampai ditambah dengan 4 per 8 kali min 1,528 pangkat 3 bla 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 sampai tambah 3. Maka jawabannya adalah min 1,251. Dilanjutin lagi, berarti x4 nya itu sama dengan intinya dilanjut, hasilnya adalah minus 1,144 gitu. Lanjut lagi, kalau kita lanjutin ke x5 nya adalah minus 1,128. Kalau kita lanjutin lagi berarti x6 nya adalah minus 1,128. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa ya akar negatif dari persamaan yang ada di sini itu jawabannya adalah minus 1,128 ya. So nomor 10 jawabannya adalah yang A. Oke, so dengan begitu saya akhiri dulu untuk pembahasan modul ke-8 ya, untuk mata kuliah Kalkulus 1 dengan kode mata kuliah 4110 terkait dengan lanjutan turunan tapi versi yang lebih dalam lagi. Dan terima kasih untuk yang sudah menonton, dan jangan lupa di like, di share, dan di subscribe channelnya jika bermanfaat. Dan thanks for donation at sawiria.co, dan donasi lewat QRIS ya. Dan jika ada pertanyaan atau mungkin ada kekeliruan ketika saya menjawab, langsung aja di chat aja di kolom komentar. Dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.